Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Luma Febrianti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas dengan NIM 2025820 Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sukasada Buleleng, Bali. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Berdiri. Ngatulang tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Berdoa selesai. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Sekarang Ibu akan masuk menjalankan dari dia. Pertama, Kadek Ayu Juliantini, Kadek Deva Sastrawan, Kadek Dwi Apriliani, Kartika Widya Putri, Dr. Ayu Winda, Dr. Yuni Artini, Komang Bagas Mahendrayana, Diasri Adnyani, Indah Ayu Lestari, Mira Anita. Tapi kenapa Mira? Sakit kepala. Ya. Putri Damiani, Isya Aditya, Krisna Melati, Ade Juliani, Made Ratna Kali, Made Rizka Calista Anadia, Ayu Yesa, Putu Cantika Ardani, Putu Cantika Wedayanti, Putu Devi Septiani, Putu Yulia Damayani. Baik, ada yang mengikut absen? Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang coba anak-anak berdiri. Berdiri dulu. Kemudian kalian turun di bawah bangku kalian ada sampah. Di bawah bangku. Kemudian di belakang. Samping kanan, samping kiri. Bawah bangku sudah dicek? Ada sampah? Tidak. Semua ya? Ini ya? Sudah. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian selanjutnya nah, anak-anak, kira-kira tahu nggak betapa pentingnya kita menjaga kebersihan kelas? Ya, coba lihat kenapa penting. Supaya tidak menyebabkan satu sarang nyamuk. Oh, biar tidak adanya sarang nyamuk di kelas. Ada lagi? Supaya nyaman belajar. Betul sekali ya. Kalau misalnya kelas kita banyak sampah, bakal nyaman nggak belajar? Terus kira apa lagi? Supaya nyaman belajar, tidak jadi sarang, tidak mengganggu pelajaran. Jadi kita bisa fokus belajarnya. Kalau misalnya kelas kita berbau busuk atau tidak sedap, apakah kita bisa fokus belajar? Ya, pasti akan mengganggu pelajaran kita, mengganggu konsentrasi kita, konsentrasi belajar kita. Terus penting nggak kalau menjaga kebersihan selain di sekolah? Dari sekolah di mana lagi? Di rumah. Kalau di rumah, yang ada perlu dibersihkan. Tempat tidur, ruang tamu, halaman rumah. Ya, halaman rumah juga penting. Kenapa halaman rumah penting dibersihkan? Biar bersih, enak bisa dipandang, asri ya. Dan setelah itu di lingkungan sekitar kita. Baik anak-anak, setelah itu kita
akan mengingat kesepakatan kelas kita yang minggu lalu. Ada yang tahu apa saja yang sudah kita sepakati? Biasa Masuk kelas tepat waktu. masuk kelas tepat waktu. Biasa sekali ya. Masuk kelas tepat waktu. Hari ini kalian sudah masuk kelas tepat waktu? Sudah. Yang pertama tidak tadi? Tidak. Tepat waktu sudah di kelas tepat waktu. Yang kedua apa? Uri? Tidak Medi? Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Nanti nggak kita menghormati guru dan teman? Penting. Selain guru dan teman, siapa lagi yang perlu dihormati? Orang tua. Kalau sekolah? Guru. Selain menghormati guru? Apa? Siapa lagi? Ibu Panti juga perlu dihormati ya. Terus siapa lagi? CS kita perlu? Perlu, semua perlu dihormati ya. Kita nggak mesti harus guru dan teman aja, orang lain juga perlu dihormati ya. Minimal kita tidak boleh bicara kasar. Selanjutnya apa? Ya, Ayu Juliani. Berani bertanya dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Berani bertanya dan Menyampaikan pendapat dengan sopan. ya sekali ya, sudah dari dijelaskan kita boleh berkata kasar, sopan ataupun sama teman. Kalau juga bicaranya yang sopan santun. Selanjutnya apa lagi ya, Ratna? Mengerjakan tugas tepat waktu. Betul sekali ya. Ada lagi? Kartika? Menjaga kebersihan kelas. Hari ini sudah jaga kebersihan kelasnya? Sudah bersih ya. Nah sekarang tadi saya sudah mengingat kesepakatan kita minggu lalu. Sekarang Ibu akan mengajak kalian ice cookie. Siap? Ibu akan memberikan kalian contoh. Nanti setelah itu kalian mencobanya ya. Ini judul ice breaking-nya adalah tepuk 1, 2, 3. Oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Fokus. Bisa kira-kira? Gak bisa ini ya? Diulang lagi? Diulang lagi? Tepuk 1. Oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Fokus. Bisa? Bisa. Sekarang anak berdiri. Apa-apa dari ibu ya. Saya menyesuaikan sama kodenya. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Fokus. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Ya, tepuk 1, 2, 3. Yes. Fokus. Sekali lagi ya, tepuk 1, 2, 3. Yes. Fokus. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan teks naratif, di mana tujuannya agar anak-anak dapat mengeksplorasi informasi yang terdapat pada teks naratif dan juga kalian dapat menentukan jenis dari teks naratif. Kira-kira anak-anak paham nggak apa itu, atau pernah nggak mendengar kata istilah fantasi? Kata fantasi, apa fantasi dia? Fantasi adalah cerita yang Ya, fantasi itu khayalan atau imajinasi. Itu dia jawabannya dia ya. Jadi kalau tadi fantasi itu adalah khayalan dan imajinasi, sekarang pernah nggak kalian menonton film yang ada unsur imajinasinya? Nah, pasti
Nah ya, kecil kan banyak komponennya ya. Apa aja contohnya? Doraemon, Mini, Coca-Cola, Doraemon ya. Orang ya. Apa lagi? Toko jago, ya ini yang udah. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis dari cerita atau film fantasi. Nah sekarang untuk mendalami video yang sudah pernah kalian tonton, ibu akan coba tayangkan salah satu dari video yang pernah sebutkan ya. Simak videonya ya anak-anak. Alam bebas di dalam kamar. Tiap hari selalu saja mau jalan jalan-jalan. Biasanya kamu juga tidur terus kan? Kira-kira soal ini kamu bisa tidak ya? Aku isi kamar ini berbuat jadi begitu. Tidak bisa menikmati alam bebas sama saja. Kalau sudah musim hujan, kamu tidak bisa kemana pun. Tapi setelah hujan dibersihkan sama-sama ya. Ini banyak sekali. Bulan kita pasang dulu karpet ini. Ada rumputnya. Bau tanah, sama seperti aslinya. Ini keren. Nyaman sekali. Padahal sebelumnya sudah sempurna. Seperti asli, benar-benar tentram. Harus salah dulu. Pasti akan lebih besar. Dari sini hanya 1 menit untuk sampai ke gunung. Dan selesai hujan ini akan hilang. Dan suasana hati pasti dari ceria kembali. Orang cuma 10 menit saja kok. Awas saja kalau kamu bohong yang lebih lagi. Tenang saja, ini belum sempurna. Langsung berkumpul sebanyak ini. Lagi. Ini dong, lihat ini. Aku benar-benar hidup jangan salah. Aku menabrak air lebih. Kalau mau hidup begitu, kenapa tidak sekalian saja begitu? Jangan. Ini sebenarnya adalah kamarku. Dikit. Siapa yang bilang kalian belum nyalain rumah kami? Sebentar lagi itu akan pulang. Sekarang aja Pak. Jangan pergi sana. Ya ampun. Kenapa bisa sampai mereka di sini? Kalau saja menjadi kebersihan saat main dulu. Jangan sampai support kalian. Nah, ini dari saksikan anak-anak. Sudah. Judulnya apa? Doraemon. Judul temanya? Kamar apa? Alam bebas di dalam kamar. Kira-kira film ini pernah kalian tonton waktu kecil? Pernah. Sudah asing dengan Doraemon? Sudah asing lagi ya. Kira-kira dari film ini unsur fantasinya di mana? Bagian mana yang ada unsur fantasi ya? Kamarnya menjadi gunung dan ada sungai. Kamarnya bisa ada gedung dan ada sungainya.
itu fantasi. Ada lagi? Ya, Putri? Kata kajetnya tiba-tiba bisa jadi sungai. Sesekali ya itu fantasi. Kira-kira ada lagi? Ya, Lampunya bisa jadi awan. lampunya menjadi awan. Kira-kira kalau di dunia nyata bisa lampu jadi awan? Iya. Terus apa lagi? Ada lagi? Berapa? Ini? Temboknya menjadi gunung. Ya, mungkin ya tembok menjadi gunung ya. Kalau tembok digambar gunung bisa? Kalau tembok yang berubah jadi gunung tidak bisa. Sekarang Ibu anggap kalian sudah paham teks naratif, bisa menemukan jenisnya, cerita fantasi, mengetahui contohnya. Sekarang Ibu akan coba dengan tantangan baru. Kalian akan dibentuk Ibu 3 kelompok yang terdiri dari masing-masing 7 anak. Ibu akan sebutkan kelompoknya, nanti tinggal bentuknya sesuai dengan anggotanya. Kelompok A ada Cantika, Krisna, Ratnalia, Baby, Yesa, Kalista. Kelompok B ada Cantika, Kartika, Rizky, Linda, Bagas, Wiranya, Juli, Apriliani. Kelompok C ada Mira, Yulia, Yuni, Aida, Sari, Linda, dan Yuliani, Desa. Kelompok B Nana Pratika, untuk tugasnya kalian menentukan yang mana termasuk jenis teks fantasi dan teks lainnya. Bisa langsung dijawab ya, kalian tulis jawabannya. Setiap anak harus memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai penulis, pemberi jawaban, dan nanti presentasi. Pembicaranya juga saya. Semua anak memiliki peran masing-masing. Harus aktif ya. Dengan asal usul Surabaya, dan dengan asal usul Danau-Toba, dengan asal usul Lari, namanya bagian dari. Kalau ini ada asal usul bagian di bawah, bagian sudah selesai anak-anak semua? Sudah? Kelompok C sudah? Sudah. Kelompok B sudah? Sudah. Kelompok A? Sudah.
Semua sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut presentasi masing-masing kelompok. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Kelompok A dari kami ya. Kelompok A dulu deh. Perkenalkan nama saya Nama saya Madara Kadalema Iswani. Nama saya Putri Septiani. Saya Putri Saka Adani. Saya Putri Sapriani. Saya Maderiska Calista Ananda dan saya Kemas Isnabani. Jadi kami langsung saja ke teks pertama. Jadi di sini ada gambar es krim dulu. Nikmati setiap momen plastik bersama es krim. Es krim coklat lembut yang dibalut dengan sambal coklat biasa. Apalagi untuk nongkrong seru dan kembali. Makin asik, makin seru dengan es krim manis. Wow, nongkrong coklat. Jadi, hasil dari diskusi kami tadi, kami menjawab bahwa teks satu ini termasuk teks persuasif. Saya tambahkan teks diklat. Tambahkan gambarnya dan apa? Teks persuasif. Teks persuasif atau diklat. Teks persuasif atau diklat. Namanya jelas? Jelas. Karena adanya bagian tiga warna oleh Kanisa Mita. Anissa menyanyikan 3 kotak berwarna kuning, biru, dan kuning di tangan ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan uang hadiah sekaligus mendapatkan hadiah ini. Akan tetapi, waktu yang diberikan kepada kedua orang hanya 1 jam. Anissa menyukai warna ungu, Kamika, teman dekat Anissa menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba bagaimana indah itu. Saya punya teman yang punya sahabat yang menyukai warna itu, kata Anissa meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anissa, minggu pukul 6 mereka semua masuk ke ruangan kamar Anissa yang serba biru. Di kamar Anissa selalu ada di langit. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan kita. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Wow! 5 detik kemudian, mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan kita. Saya mempunyai anak yang bernama Harry Henry. Dia tertidur sejak 2 tahun yang lalu, di mana dia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Seketik air mata pun jatuh dari sang wajah ratu. Tolong selamatkan putriku. Tapi jika ada Kamika memprotes bersama karena mereka mencoba membayangkan akan bersama senang dalam petualangannya. Jika Kamika, ayo kita tolong putri. Mereka menghadapi masalah. Anissa menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu-ragu. Itu putri tadi. Anissa berlari menuju putri tempat tidur kami. Dengan ragu, Kamika dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna. Anissa menjawab, baik. Jawaban tes 4 dari kelompok kami yaitu tes pasasi. Berarti semua jawabannya sudah isi ya, semua teks sudah terjawab. Kira-kira anak-anak setuju nggak sama jawabannya dari teks yang didapatkan oleh kelompok A? Setuju. Tidak ada pertanyaan? Ya. Tidak. Kita akan bertanya satu kepada kelompok A. Tadi dikatakan teks 1 adalah teks iklan. Kenapa itu bisa teks iklan?
Jadi di gambar ini terdapat gambar yang mempromosikan sebuah produk, yaitu es krim mango. Dan di sini juga terdapat tulisan ribuan tulisan. Bagus sekali jawabannya, berikan tepuk tangan. Ada lagi ada waktu yang lain? Tidak, kelompok A, silakan duduk kembali. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan diskusi dari kelompok kami tutup dengan salam Om Swastiastu. Gaya Nana ya, Anika, ya. Tadi jawaban kalian setelah Ibu cermati, jawabannya benar semua. Walaupun kita tidak belajar teks berita, teks iklan, teks deskripsi, tapi ternyata kalian bisa menjawabnya. Dan kalian bisa menentukan bagian mana yang teks narasi sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan, nah sekarang dari pembelajaran kita hari ini, bagian manakah hal baru yang kalian rasa baru kalian dapati? Ya, jenis teks naratif. Jenis teks naratif. Kemudian ada lagi hal baru yang ditemukan, Edwin? Pengertian teks naratif, pengertian teks fantasi, ya betul ya. Jadi menurut kalian hal baru yang kalian dapati pada pelajaran kali ini, pertemuan kali ini adalah pengertian teks naratif, terus pengertian kita fantasi dan ada tadi ya ciri-ciri teks naratif. Kemudian bagian mana dari pembelajaran kita hari ini yang paling kalian sukai dari sepanjang perjalanan durasi kita dari tadi pembuka sampai sekarang udah mau di ujung nih pembelajaran. Bagaimana paling disukai? Kartika untuk di bagian mana? Oh, pas presentasi, pas diskusi. Ada lagi? Pas ice breaking, pas nonton Doraemon. Coba deh kalau mau dari bagian sini. Iya? Bagian mana? Bagian mana? Oh, pas nonton Doraemon juga. Seru banget, ya. Seru dengan keajaiban. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham apa itu teks naratif, jenis-jenisnya, dapat menentukan. Tugas kalian di rumah nanti menentukan atau membuat perbedaan antara jenis teks naratif dengan teks lainnya. Hanya satu kalimat saja ya, beberapa kalimat saja. Kemudian di bawahnya itu kalian buat satu karya teks naratif. Bebas, kalau kalian sendiri. Paham tugasnya di rumah? Ada pertanyaan? Iya. Ada pertanyaan? Iya. Nanti teksnya dibuat di kertas yang viral ya, seperti biasa. Jadi bagi pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dan bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini gimana? Kita belajar tentang apa tadi? Teks naratif, kemudian fantasi, kemudian ada jenis-jenisnya, ciri-cirinya, unsurnya, kemudian presentasi, kita menemukan masalah. Apa masalahnya? Ternyata ada banyak jenis-jenis teks, ya tidak hanya teks naratif saja. Saja materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Tugasnya per minggu depan, pertemuan kita selanjutnya ditutup dengan kalamnya Santi. Berdiri.